Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Untuk hari ini saya mewakili tim kurator akan menyampaikan sepatah dua kata-kata tentang GI Gurat Institute Archademia ini, yaitu suatu program yang diinisiasi oleh Gurat Institute dalam Gurat Art Project, di mana GI Archademia ini sudah sempat diselenggarakan tahun lalu dan didukung oleh Universitas Negeri Gorontalo dalam Gurat Institute Archademia seri 1. Yang sekarang GI Archademia seri 2 ini didukung dan berkolaborasi dengan HMJ Seni dan Desain Undiksa, serta didukung penuh oleh Universitas Pendidikan Ganesha dan Galeri Nasional Indonesia. Untuk tema pameran GI Archademia seri 2 kali ini mengambil kata adaptasi, di mana adaptasi memiliki artian tentang penyesuaian diri, dan kemudian para perupa muda dapat menafsir secara luas kata adaptasi ini. Dari kata adaptasi ini kami harap dapat sebagai stimulus yang memantik gagasan dan para perupa muda dapat menuangkan ide dalam karya seni rupa di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam mekanisme pameran kali ini, kami menggunakan mekanisme open call yang menerima seratusan aplikasi karya dari mahasiswa di seluruh Indonesia, dan telah memilih 25 karya peserta dari kampus di berbagai Indonesia. Dan dari itu, GI Archademia seri 2 ini kami sangat mengapresiasi kerja kolaborasi HMJ Seni dan Desain Undiksa dan dukungan yang sepenuhnya dari Universitas Pendidikan Ganesha serta Galeri Nasional Indonesia, dan dapat mewadahi melalui Ambara Art Award. Kedepannya kami mengharapkan kerjasama kolaborasi dan ambil andil perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia dapat bekerjasama dalam GI Archademia yang selanjutnya. Saya mewakili tim kurator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungannya. Dan untuk itu saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa, Bapak Ibu Korprodi di lingkungan jurusan Seni dan Desain. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puji syukur dipanjatkan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau pameran virtual ini bisa terselenggara. Pameran ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ Jurusan Seni dan Desain Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha bekerja sama dengan komunitas Gurat Art Project. Pameran yang mengangkat tema Pameran Archademia Pagar 2 adaptasi ini diikuti oleh 25 orang mahasiswa dari 13 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta se-Indonesia. Pameran ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan berkaitan dengan hari ulang tahun Himpunan Mahasiswa Jurusan Seni dan Desain Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha. Tema pameran ini yaitu adaptasi. Tema pameran
Ars Academia Pagar 2 adaptasi ini sangat tepat karena peserta dari pameran ini semuanya mahasiswa. Mahasiswa dianalogikan sebagai masa berproses untuk menemukan identitas dirinya. Meskipun sesungguhnya berproses itu tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tetapi dilakukan oleh siapa saja atau perupa manapun juga ketika dia masih aktif menggeluti karya seni rupa atau berproduksi, dia tetap berproses. Dalam berproses itu perupa menerima sesuatu yang baru atau budaya baru yang saya istilahkan, itu akan terjadi, maka akan terjadi dialog antara budaya baru dan budaya yang telah dimilikinya. Ketika terjadi dialog, maka ada 3 tahapan yang akan dilalui, yaitu fase adopt, yaitu mengadopsi, fase adapt atau mengadaptasi, dan fase adept ketika perupa itu sudah mahir. Itu fase adopt di mana mahasiswa mengadopsi, menerima sesuatu yang baru, budaya yang baru atau pengaruh-pengaruh yang dari luar untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk berkarya. Ketika dia menerima sesuatu yang baru, itu melalui tahap kedua, yaitu adaptasi. Sesuatu yang baru itu, budaya baru itu diadaptasi, disesuaikan dengan apa yang sudah dimilikinya. Itu. Nah, ketika penyesuaian ini, ketika pada masa adaptasi ini, itu ada penyesuaian, ada internalisasi. Itu memasukkan hal-hal itu ke dalam dirinya, menjadikan darah dagingnya, dan juga melakukan seleksi mana yang cocok, mana yang tidak, itu dengan disesuaikan dengan budaya lamanya agar budaya yang baru itu bisa selaras dengan budaya yang sudah dimiliki oleh perupa atau konsep yang sudah dimiliki oleh perupa. Itu ketika semuanya sudah terlampaui maka kemudian muncul tahap ketiga. Mahasiswa itu sudah mahir, sudah mandiri dia berkarya, dia sudah punya konsep, punya acuan sudah. Kayaknya ketika di sini dia mandiri berkarya dan bisa menggabungkan 2 budaya yang berbeda itu menjadi identitasnya sendiri dalam bentuk karya hibrid atau budaya hibrid. Budaya hibrid itu adalah campuran dari 2 budaya yang dipertemukan tadi. Itu disitulah seorang perupa yang dia bisa menghasilkan suatu karya yang sesuai dengan era globalisasi. Hibrid adalah percampuran 2 budaya baru dan budaya lama, dan di dalamnya ada bahasa-bahasa global yang dipahami oleh semua masyarakat global, tetapi rohnya tetap menampilkan roh lokal dari mana perupa itu berasal. Itu yang penting sekarang, karena bagaimanapun juga perupa adalah bagian dari masyarakat global. Selamat berpameran. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Galeri Nasional Indonesia menyambut baik dan mendukung terselenggaranya program Ars Academia yang kedua, Ambara Art World Adaptasi dari divisi Gurat Art Project. Hal tersebut diperankan oleh Galeri Nasional Indonesia sekaligus untuk
menciptakan ekosistem seni rupa yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Kata kunci gotong royong menunjukkan bahwa ekosistem tak bisa dibangun sendiri, melainkan harus kolaborasi yang berjaring antar institusi atau antar stakeholder dalam medan seni rupa tanah air. Pada kegiatan ini kami juga melibatkan perwakilan dari Galeri Nasional Indonesia sebagai dewan juri yang terlibat dalam pemilihan nominasi untuk penganugerahan Art Award. Program Ars Academia yang kedua menunjukkan semangat sinergi antar komponen ekosistem seni rupa Indonesia yang terdiri dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, lembaga pendidikan, galeri swasta, seniman, pelajar, akademisi, termasuk di dalamnya lembaga independen seperti Gurat Institute. Semangat kolektif seperti inilah yang seharusnya kita jadikan sebuah kebiasaan agar kita bisa bersama-sama memajukan seni rupa Indonesia. Besar harapan kami Ars Academia yang kedua ini terus bisa berjalan secara berkelanjutan ke depannya, menjadi bentuk kolaborasi yang memberikan dan menguatkan semangat seni rupa dan menjangkau khalayak yang lebih luas, sehingga cita-cita akan ekosistem seni rupa Indonesia yang besar dan dinamis dapat segera terwujud. Akhir kata, selamat kepada Gurat Art Project yang telah berhasil menyelenggarakan program Ars Academia yang kedua. Selamat berpameran untuk para perupa muda khususnya, para mahasiswa dengan capaian karya yang penuh secara gagasan dan menarik secara artistik. Selamat untuk para peraih Art Award. Semoga pencapaian hari ini bisa membawa kita semua menjadi penyemangat untuk tetap berdedikasi dan berkontribusi pada terwujudnya ekosistem seni rupa Indonesia. Salam sehat dan tetap semangat. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Puji syukur patut kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Widiwasa. Kita selalu dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga Bapak Ibu, teman-teman semua beserta keluarga selalu dalam lindungannya. Sejak bulan Maret tahun 2020, kita telah dihadapkan dengan masa pandemi COVID-19 yang telah merubah berbagai tatanan kehidupan kita, termasuk bagaimana kita melaksanakan pendidikan di masing-masing institusi akademik, termasuk di perguruan tinggi. Masa pandemi COVID-19 ini telah mengakselerasi kita untuk berusaha mengadopsi berbagai teknologi untuk menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0. Pameran Ars Academia yang kedua, adaptasi, yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Ganesha atas inisiasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Seni dan Desain bekerjasama dengan Gurat Art Project telah mengimplementasi berbagai platform teknologi yang ada saat ini untuk kita bisa melakukan pameran yang biasanya kita lakukan secara luring. Pameran Ars Academia yang kedua, adaptasi ini
mengundang seluruh mahasiswa dari universitas yang ada di Indonesia. Izinkan saya mengucapkan selamat datang di Universitas Pendidikan Ganesha dan juga selamat datang di pameran Ars Academia yang kedua adaptasi ini yang kita lakukan secara virtual. Semoga kegiatan pameran ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, dan bermanfaat dan bernilai guna bagi kita semua. Izinkan dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Seni beserta jajarannya, kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan Seni dan Desain, kepada Gurat Art Project, kepada penyelenggara pameran Ars Academia yang kedua adaptasi, serta berbagai pihak yang telah mendukung kegiatan ini yang tidak mungkin saya sampaikan satu persatu. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama, atas inisiasi kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan bernilai guna bagi kita semua, bagi seluruh masyarakat, untuk bisa menikmati berbagai karya mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam sambutan ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada beberapa hal yang kurang berkenan, dan atas permintaan dari panitia penyelenggara pameran Ars Academia yang kedua adaptasi dan mewakili Bapak Rektor dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Ganesha, mari kita buka bersama-sama pameran Ars Academia yang kedua adaptasi hari ini tanggal 20 Oktober 2021 secara resmi dengan mengucapkan Om Awigenam Astu Namo Sidam. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sri Yoga Parta, salah satu Dewan Juri untuk Ars Academia Award. Program ini adalah program kedua yang kali ini tahun 2021 kita bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Ganesha, UNIGSA, terutama penyelenggaraannya dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ. Nah, untuk penyelenggaraan tahun ini kami juga menjalin kerjasama untuk Art Award pada penjurian itu dengan Galeri Nasional Indonesia. Salah satu dari Dewan Juri adalah wakil dari Universitas Ganesha, yaitu Pak Hardiman, dan berikutnya dari wakil Ganas, yaitu Mas Samru. Nah, dari diskusi Dewan Juri kami memutuskan untuk meraih 5 besar. Jadi tidak ada secara vertikal, sebetulnya adalah 5 besar karya terbaik untuk Ars Academia Award
tahun ini adalah yang pertama Igede Arista Yudhistira dari UPMI Denpasar. Yang berikutnya adalah karya kolaborasi antara Marcelina Hansel, yaitu karya visual, dengan Semi pada aspek musikalisasi. Mereka ini dari Universitas Kristen Satya Wacana dan ISI Yogyakarta. Nah, yang berikutnya adalah karya oleh Igede Wahyu Putra Pasek, dia adalah mahasiswa Undiksa. Kemudian yang berikutnya adalah Muhammad Irfan dari Universitas Negeri Padang, dan yang terakhir adalah Surya Ramadan Sudarto dari ISI Surakarta. Selamat untuk kelima pemenang mahasiswa dengan karyanya yang mewakili aspek penilaian yang sudah disepakati oleh Dewan Juri. Terima kasih. Pemilihan karya terbaik dalam kegiatan atau event Arskademia Ambara Art Awards yang diinisiasi oleh Gurat Art Project sudah berlangsung. Para pemenang sudah terpilih. Dari proses ini ada satu hal yang menarik. Bagaimana kami sebagai juri memahami sebuah pemetaan besar akan sebuah peran mahasiswa dari keseluruhan partisipan yang mengikuti event ini. Mereka lah yang di kemudian hari akan melanjutkan tongkat estafet perkembangan seni rupa Indonesia, bahkan menjadi lebih luas lagi. Anda semua, seluruh peserta, seluruh partisipan, seluruh mahasiswa yang terlibat adalah cikal bakal dari keberlanjutan seni rupa Indonesia melalui kualitas, melalui konsistensi, dan melalui kepiawaian Anda dalam mengolah karya baik secara konsep maupun visual, tentu saja menjadi bekal yang sangat luar biasa. Selamat kepada seluruh pemenang yang terpilih sebagai karya terbaik. Semoga kita semua dalam peran dan fungsinya secara bersama-sama memerankan yang terbaik untuk perkembangan seni rupa Indonesia. Karya-karya para mahasiswa dalam pameran dan kompetisi ini bagi saya cukup menarik gitu ya. Pertama, sejumlah karya menggunakan rupa dekoratif itu menjadi menarik pada masa kini karena rupa dekoratif pernah dipinggirkan oleh paham modernisme barat yang dianggap sebagai bagian dari nafsu menghias berlebihan dan dianggap juga mengotori paham modernisme. Nah, tetapi di kita dalam pertumbuhan seni rupa sejak masa prasejarah sampai hari ini, rupa dekoratif adalah bahasa tradisional seni rupa Indonesia. Di Bali, di Jawa, di Sumatera, dan beberapa tempat dalam pernyataan seni rupanya sering menggunakan bahasa rupa dekoratif. Pemenang karya terbaik dari pameran ini juga Igede Arista Yudhistira dari UPMI juga menghadirkan rupa dekoratif yang memperlihatkan bagaimana harmonisasi nada digamit dalam satu kesatuan yang saling berhubungan. Detail dekoratifnya sendiri tetap hadir dan rupa tradisi ini menjadi bahasa untuk mengatakan sesuatu yang dipinjam dari tantri, tetapi persoalannya adalah persoalan kontemporer, persoalan masa kini. Begitu halnya karya Igede Wahyu Putra Pasek dari Undiksa yang menggunakan teknik dan media prasi. Gaya karyanya dekoratif banget sebagaimana karya prasi pada umumnya. Pembagian panel misalnya juga mengacu pada cara panel prasi gitu kan. Yang menarik karya Wahyu ini adalah pertama gayanya dekoratif, kedua medianya prasi.
jangan-jangan Prasi ini sebagai media, sebagai karya seni rupa tradisi Bali yang kelak akan menjadi media seni rupa Indonesia itu kalau terus-terusan dicipta, terus-terusan diolah, terus-terusan digunakan sebagai pernyataan gitu. Kemudian pemenang lain juga sama, karya kolaboratif dari Universitas Kristen Satya Wacana dan ISI Yogyakarta. Ini juga menarik, sebagaimana seni rupa kontemporer hari ini yang antara lain memperlihatkan karakter kolaborasi dan interaksi. Ini adalah salah satu bagiannya, kolaborasi dibuat oleh 2 orang mahasiswa ini menarik ya. Dalam perwujudannya juga masih juga sangat kuat unsur-unsur dekoratifnya. Kemudian karya lain yang juga menarik adalah Aksara Nirmakna karya Surya Ramadan Sudarto ya. Ini menariknya karena nirmakna itu sendiri adalah sebagai makna gitu saya kira. Jadi tidak bermakna itu adalah ya makna, bisa nirmakna, bisa juga lirmakna, itu menarik ya. Jadi nirmakna adalah lirmakna, nirmakna adalah makna gitu kan. Itu kemudian karya Muhammad Irfan dari Universitas Negeri Padang juga demikian ya, patung dengan jalinan-jalinan konstruksi yang membentuk struktur manusia sedang duduk ya. Alur-alur yang tertib ini justru menjadi terstruktur dan teratur karena dikonstruk dengan mengacu pada struktur manusia. Itu kurang lebih komentar atau catatan dari saya sebagai salah satu juri dalam pameran dan kompetisi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.